Hmm. Saya sekilas mau jelaskan dulu kepada kita. Sebenarnya, bicara masalah persembahan Bapak Ibu, saya agak cepat di bagian ini, karena ini hanya sebagai menambah wawasan kita saja. Sebenarnya ada jenis-jenis persembahan yang harus kita berikan kepada Tuhan di luar materi atau di luar hepeng. Baik di PL dan di PP. Jadi persembahan itu tidak ucuk-ucuk bicara masalah hepeng, 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 hepeng. Enggak lah. Ya. Di Perjanjian Lama, kita diperkenalkan ada beberapa jenis persembahan di luar uang loh ya, di luar materi. Ada namanya persembahan olah dalam bahasa Ibrani-nya. Apa ini? Berupa persembahan korban bakaran. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Imamat pasal 1 ayat 7 ayat 1 sampai 17. Persembahan korban bakaran ini biasanya lambang penderitaan sebagai hukuman karena dosa yang ditanggung atasnya dengan makna membersihkan kehidupan orang yang berdosa itu dengan dia memberikan korban. Bakaran bisa juga ini berupa kurban kambing dan domba. Ini yang pertama. Ini kan tidak uang nih, ya. Yang kedua apa? Ada namanya persembahan nikah dalam bahasa Ibrani-nya. Itu korban sajian. Dicatat dalam Imamat pasal 2 ayat 1 sampai 16 dan juga Imamat pasal 5 ayat 11 sampai 12. Persembahan ini biasanya dipersembahkan sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas apa yang dia terima dari Tuhan. Ini bisa juga berupa ya makanan. Oke. Yang ketiga, korban kata dalam bahasa Ibrani-nya, yaitu korban penghapus dosa yang juga disebut korban penebus salah. Ini biasanya harus dilakukan di era Perjanjian Lama bagi seseorang yang melakukan kesalahan. Harus dia membayar, harus dia menghapus kesalahannya itu dengan memberikan korban penghapus dosa. Bisa juga sekali lagi dalam wujud korban kambing dan domba. Ya. Ini harus jelas. Jadi saya hari ini tidak hanya bicara masalah uang, enggak lah. Saya mau menjelaskan supaya secara komprehensif buat kita, supaya kita tidak langsung ujung-ujungnya nanti, aduh ini kayaknya udah tahu deh ujung-ujungnya Pak Tony ini mau merampok kita. Ini tenang aja Bapak Ibu, enggak, saya nggak pernah meminta hak saya dari Bapak Ibu, tenang aja. Karena kenapa? Itu urusan Bapak Ibu kok. Karena tadi ya, Ananias dan Sapira kan itu bukan membohongi Petrus, tapi membohongi Tuhan kan. Jadi tenang aja, nggak usah terganggu Bapak Ibu ya, kalem-kalem saja. Nah, persembahan di luar uang nih dalam perjanjian baru. Ya, di luar uang loh. Yang pertama adalah persembahan nyawa. Ini yang diberikan proyek percontohannya lewat Yesus mempersembahkan nyawanya untuk kita. Contoh yang lain misalkan waktu Stefanus mati martir karena dilempari batu yang sedemikian banyak. Ini bagian daripada dia mempersembahkan nyawanya hanya untuk Kristus. Jadi Bapak Ibu, ya, sebelum kita nanti bicara masalah uang spesifik, pertanyaannya adalah, adakah kita mempersembahkan nyawa kita juga untuk Tuhan? Bukan hanya isi dompet kita, bukan hanya dolar kita, bukan hanya rupiah kita yang Tuhan minta kita persembahkan. Nyawa kita loh, contohnya apa? Waktu di kantor atau di tetangga, tahu kita ini satu-satunya orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Lalu mereka mendiskreditkan kita, mengucilkan kita. Beranikah kita tak mempertahankan iman kita kepada Tuhan? Itu pertanyaan besar. Karena itu bagian daripada mempersembahkannya. Kalau enggak, kita lebih memilih jalan aman, tentram, damai, sentosa. Tuhan bilang engkau tidak layak di hadapan. Oleh karena kekristenan kita, oleh karena keteladanan kita yang menjadi sama dengan Kristus. Lalu teman kantor kita, rekan bisnis kita, tidak suka dengan kita, lalu menjahati kita, memfitnah kita. Maukah kita tak berkorban, mempertahankan integritas imannya kita di hadapan mereka? Ini juga persembahan yang serius, Bapak. Ada juga saya lihat sebagian besar orang Kristen.
sebagian ya. Kalau diminta persembahan hepeng, oke. Tapi kecuali perpuluhan. Kalau untuk perpuluhan langsung traumatik dia. Karena gede 10% kan. Tapi kalau hanya persembahan misalkan ibadah minggu, oke gitu. Tapi untuk diminta mempersembahkan hidup yang kudus, yang suci. Artinya lepas daripada hidup yang penuh dengan kekudusan. Enggan dia. Jadi ini persembahan nyawa. Mempertahankan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di ruang lingkup kita hidup atau di dalam usaha pekerjaan kita. Yang kedua adalah persembahan tubuh, Bapak Ibu. Ini dicatat dalam Roma pasal 12. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kita sudah bahas minggu lalu untuk hadir. Jadi artinya apa? Tuhan mau kita juga mempersembahkan hidup yang kita pakai hari ini. Dengan apa? Menjaga kekudusan, menjaga kesucian. Jangan kompromi dengan dunia ini. Karena itu juga adalah bentuk persembahan yang Tuhan mau kita persembahkan. Selain daripada persembahan dalam bentuk hepeng. Ini menjadi persoalan juga. Orang Kristen ditantang untuk memberikan persembahan, tapi di luar perpuluhan ini. Memang gereja. Cuma nomor satu. Apalagi kalau pakai acara lelangisasi. Karena di sana ada ya motif lain, yaitu apa? Kemuliaan diri sendiri. Jor-joran. Tapi waktu dia diminta persembahkan tubuhnya untuk stop tidak lagi merokok, untuk stop tidak lagi mengkonsumsi miras. Nanti dulu. Itu namanya bukan persembahan yang paripurna di hadapan Tuhan. Persembahan yang ketiga. Persembahan hati dan mulut. Mengapa persembahan hati dan mulut ini juga diminta dan ditagih oleh Tuhan untuk harus juga kita persembahkan. Karena Tuhan mau. Bukan hanya isi dompet kita yang harus kita pakai memuliakan Dia, tapi juga hati kita dan mulut kita harus juga memuliakan Dia. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjaga hati, pikiran, dan mulut kita. Karena kita hanya cuma dikasih Tuhan satu hati, satu mulut. Maka kita pakailah satu hati dan satu mulut itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan menghujat nama Tuhan dengan cara apa? Menghina dan memaki-maki tetangga kiri, muka belakang, atau saudara kita yang lain. Ini persembahan mulut dan hati. Ini persembahan waktu dan tenaga. Dicatat di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 40. Artinya apa? Waktu kita tidur, waktu kita bangun, waktu kita melakukan usaha pekerjaan dan bisnis dan pelayanan kita, harus juga kita persembahkan totality. Waktu dan hidup itu untuk tetap memuliakan Tuhan. Gimana Pak Tony? Janganlah kita korupsi. Janganlah kita membohongi konsumen kita. Contoh paling gampang. Ya, pemerintah sudah menetapkan harga minyak goreng sekian rupiah. Lalu kita naikin selangit. Nah, itu nggak boleh. Maka untuk itu seringkali saya katakan, Bapak Ibu saudara sebagai pengusaha, Bapak Ibu sebagai profesional, juga adalah hamba Tuhan loh Bapak Ibu. Di tempat di mana Bapak Ibu dan saudara untuk mengembangkan usaha dan bisnis Bapak Ibu, hamba Tuhan Bapak Ibu itu. Perlakukanlah karyawan kita. Hormatilah atasan kita. Kasihi juga bawahan kita, termasuk konsumen kita. Karena di sana kita juga diminta Tuhan harus mempersembahkan waktu dan tenaga kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ini juga harus kita persembahkan. Jadi sebenarnya tidak hanya bicara masalah hepeng persembahan itu, enggak. Tapi semua totalitas, semua aspek atau dimensi dari kehidupan kita, Bapak.